Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nabil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa wasdaqul qailin a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Selama kamu menyuruh berbuat ma'ruf, kebaikan, mencegah dari yang buruk, munkar, dan beriman kepada Allah, seandainya ahli kitab beriman, tentu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Al-Imran ayat 110. Disyukur bila kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian Allah, pada bagian terdahulu dalam judul perbuatan istimewa yang dapat membuat ibadah puasa diterima bagian 1, ya. Saya sudah jelaskan bahwa perbuatan istimewa itu adalah birrul walidain, berbuat kepada orang tua, ya. Bagian tersebut saya telah bicara kisahkan tentang gimana seorang alim, dua orang hebat, ya, yang bernama Juraij dan Alqamah, yang ibadahnya begitu hebat, begitu luar biasa, ya, dekat dengan Nabi, namun tetap saja tersandung, ya, ridho orang tua. Ridho Allah nggak nyampe ke badannya karena terhijab oleh ridho orang tua. Akan Nabi bersabda, ya, ridullah wa ridul walidain, sukhtullah wa sukhtul walidain. Sesungguhnya ridha Allah itu bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah juga tergantung dari murka orang tua. Dan pada kemarin juga saya kisahkan juga gimana seorang Mike Tyson, ya, dikalahkan oleh Michael Douglas, ya, petinju yang tidak dianggap diremehkan gitu kan, ya. Tapi Douglas pinter, ya. 2 minggu sebelum pertandingan itu, ya, dia berdoa, ya, dia berjanji pada ibunya untuk memenangkan sabuk juara demi ibunya, demi almarhum ibunya. Ternyata Allah mengabulkan doa dia, Allah mengabulkan keinginannya, sehingga benar, ya, Mike Tyson yang tidak terkalahkan akhirnya dikalahkan oleh Douglas. Artinya apa? Ya, dia aja yang non muslim, Kristen, diijabah oleh Allah kepada orang tua. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim yang beriman, tentunya peluangnya untuk lebih diterima, untuk dikabulkan lebih besar daripada Douglas. Ya, itu yang pertama, Pak. Yang pertama, perbuatan pertama yang membuat ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Lalu saya akan pada hari ini akan membahas tentang bagian kedua, ya. Bagian kedua tentang perbuatan yang bisa membuat ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanya pada saat kita ngaji, ya, saya ngaji di B1 itu sama Ustadz Denur itu, beliau itu ngomong begini, Pak. Ngomong begini. Bahwa berbuat baik kepada orang tua, birrul walidain, itu nilai pahalanya itu 10, ya. Sedangkan berbuat baik kepada guru, ya, kepada ustadz, kepada ulama, kepada para dai, itu nilainya 100 ribu gitu. Jadi perkaliannya itu 1:10 atau 1:100 gitu lah. Perkaliannya gitu lah. Nah, saat itu saya nggak percaya, Pak. Saya nggak percaya gitu kan. Sehingga saya ngobrol sama istri saya, gitu kan. Diskusi sama istri saya kan. Nah, istri saya menolak, nggak terima itu. Katanya, mana mungkin pahala seorang berbakti kepada orang tua mampu dikalahkan sama berbakti kepada guru, sama ustadz gitu kan. Mana mungkin?
Karena apa? Karena orang tua itu yang melahirkan kita, gitu kan. Orang tua yang memelihara kita, yang ngalahin kita, menjaga kita, memberikan kita rumah dan segala macam. Mana mungkin perbuatan baik kita kepada orang tua bisa dikalahkan oleh perbuatan baik kepada guru. Nah, itu kan masalahnya. Saat itu hadirin, ya saya nggak bisa nolak gitu kan, nggak bisa mengelak gitu kan. Nah, saya diem, kemudian saya mencari literatur, ya. Bener nggak sih itu jawaban saya sih? Saya juga penasaran juga gitu kan. Bener jawaban itu kan. Nah, ketemu Pak, ternyata ketemu. Alhamdulillah ketemu. Jadi begini alasannya. Jadi Allah, suatu saat seorang sahabat mulia bernama Umar bin Khattab, ya. Mungkin keadaan beliau lagi senang kali ya. Lagi senang gitu, lagi happy ya. Mungkin habis dapat jual tanah gitu, apalagi punya anak atau punya cucu atau punya istri baru bahkan gitu kan. Happy lah gitu kan, ketemu Nabi. Ya Rasul, gitu kan. Sesungguhnya ya Rasul, aku mencintai engkau, kata dia, kata Muhammad, sama seperti aku mencintai diriku, mencintai orang tuaku, mencintai anak istriku, tanah, rumah, dan seluruh hartaku, sama seperti aku mencintai engkau ya Rasul, gitu kan. Apa kata Nabi? Ternyata cintanya Umar bin Khattab ditolak, Pak. Tertolak oleh Nabi. Nabi menolak cintanya Umar bin Khattab. Enggak Umar, enggak begitu Umar. Enggak begitu. Kata Nabi apa? Cintailah aku lebih dari engkau mencintai orang tuamu. Mencintai anak istrimu, mencintai seluruh harta bendamu, bahkan cintai aku melebihi dirimu. Nah, itu yang mau Nabi, Pak. Kita mencintai Nabi lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya. Tanya, kenapa? Kan gitu nih, kenapa? Kok tuntutan Nabi kok begitu tinggi gitu kan? Kok tinggi gitu kan? Ya. Bahkan sama sekalipun nggak ditolak, ditolak gitu kan? Kenapa gitu kan? Maka hadirin, ya, jawabannya adalah karena Nabi juga mencintai kita lebih dari segalanya gitu loh. Ya, lebih dari segalanya, itu jawabannya. Sehingga kalau kita mencintai Nabi sama dengan kita mencintai diri kita dan semuanya, maka apa? Cinta kita bertepuk sebelah tangan, ya. Nggak sama dengan cinta Nabi, nggak sepadan dengan Nabi gitu kan. Ya. Nabi cintanya segini, kita segini. Ini nggak sama, nggak sepadan gitu kan. Maunya Nabi apa? Karena Nabi udah begitu cinta sama kita pun cinta kepada Nabi sama dengan cinta kita kepada Nabi. Jadi apa? Bertepuk dua belah tangan, nyaring, merdu, indah, gitu. Itu jawabannya. Apa buktinya? Apa buktinya cinta Nabi kepada kita? Ya, hadirin, jauh melebihi cintanya kepada diri dia, keluarganya dan semua hartanya. Ya. Apa buktinya? Jadi hadirin, barangkali kita baru ngerayain Isra Mi'raj tuh. Nah, Isra itu kan timeline-nya, Pak. Timeline-nya itu Siti Khadijah wafat, istri beliau. Kemudian paman Nabi wafat, kemudian Isra Mi'raj. Nah, di antara Siti Khadijah wafat, nah, sebelum paman wafat, sebelum paman Rasul wafat, Abu Thalib wafat, itu ceritanya itu orang musyrik itu ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Umar bin Khalaf, Walid al-Mughirah itu datang Pak ke Nabi, ya. Mereka mengubah strategi penghalangan Islam, ya. Mereka mengubah strategi penjagalan Islam yang tadinya sangat brutal, ya, sangat kasar gitu kan, menyiksa, membuli, membunuh segala macam, diubah. Karena apa? Tahu Nabi itu lagi berduka, lagi kehilangan istrinya, kehilangan hartanya, dan kehilangan kedudukan. Nah, datanglah mereka negosiasi, nawarin sesuatu yang sangat indah, sangat menggiurkan melalui paman Abu Thalib. Apa kata mereka? Abu Thalib, bilangin keponakanmu, kalau misalnya ya dia Muhammad mau jadi orang kaya, maka akan kami kumpulkan seluruh harta kami buat dia. Kalau dia mau jadi orang berkuasa, mau jadi raja di Mekah, kami angkat, kami semua sepakat untuk menjadi bawahannya. Kalau dia mau bini, mau istri yang cantik, menggantikan Khadijah, ya,
kami akan bikin, ya ibaratnya sekarang Putri Indonesia lah, Miss World, Putri Dunia lah, yang menang buat Muhammad. Oke, kata Abi Thalib, akan saya sebatkan ke Muhammad. Ya. Tapi apa kata Nabi, Pak? Apa kata Nabi? Ya. Seandainya Pak itu ya ditawarin ke saya, Pak, pasti saya ambil. Untung saya bukan Nabi, Pak. Untung saya bukan Nabi. Ya, jangan pikir ya sama gitu kan. Normal gitu kan. Normal. Tapi apa kata Nabi ketika tawaran menggiring itu? Ya. Subhanallah, jawabannya luar biasa, Pak. Ya, paman. Bilang ke mereka, ya, seandainya mereka sanggup menaruh matahari di tangan kananku, ya, dan sanggup menaruh matahari di tangan kiriku, aku nggak bakalan ninggalin dakwah. Aku nggak bakalan ninggalin menyuruh manusia di jalan Allah. Tuh, Pak. Luar biasa kan jawabannya. Sejak itu, Pak, udah tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi penawaran menarik, tidak ada lagi tawaran menggiurkan. Sudah ada jarum pemisah antara kebatilan dan kebenaran. Udah saya itu, ya, yang ada bukan lagi gelak tawa bagi orang muslim, yang ada hanya air mata, ya, yang ada hanyalah tangisan, darah dan keringat bagi orang muslim, dihina, dibully, dibunuh oleh kaum musyrikin karena jawaban Nabi. Termasuk Nabi sendiri, Sebab itu di dunia. Cinta Nabi dia begitu. Seandainya Nabi menerima tawaran tadi, kita, Pak, nggak mungkin begini, Pak, nggak mungkin begini, nggak mungkin kita sekarang merasakan indahnya iman, merasakan nikmatnya iman. Kata Nabi, ya, kita tidak bisa, ya, kita tidak bisa mendapatkan indah iman kecuali apa? Kita bisa mencintai beliau, mencintai Allah dan Rasul di atas segalanya. Tanpa perjuangan nggak bisa, Pak, kita kayak begini, ngaji begini nggak bisa. Ya. Mungkin saat ini kita lagi nyembah patung, saat ini kita bakar dupa, saat ini kita sedang apa lagi? Sedang mabok, ya, sedang berzina, bisa jadi. Mungkin gitu kan. Nah, itu di dunia. Gimana dengan akhirat? Nah, Nabi pun, Pak, di akhirat itu nggak kalah hebatnya perjuangan Nabi. Ya, saat manusia itu dibangkitkan, ya, yaumil ba'ats gitu kan. Indonesia bingung tuh. Kenapa? Karena menunggu hisab. Ya, itu dikatakan yang itu jarak itu 50.000 tahun waktu akhirat, ya, dengan waktu dunia lebih panjang. Ya. Saat itu manusia bingung tuh. Yang pernah peristiwa namanya tadi keringat gitu kan. Namanya peristiwa namanya duduk, apa namanya? Jadi kan yaumil ba'ats itu kan langitnya itu kan apa? Matahari ya, sejengkal ya. Sedangkan tanahnya itu adalah tembaga yang dibakar, gitu kan. Gimana panasnya, gimana lelehnya gitu kan. Gimana hausnya, gimana laparnya, gitu kan. Sedangkan di situ nggak ada tukang cimol, ya kan? Nggak ada tukang apa lagi? Bakso, tukang es teh, mijon nggak ada, gitu kan. Sama, tukang mijon juga dihisap, tukang bakso dihisap juga sama, gitu kan. Sama, gitu kan. Nah, saat itu hadirin, itu jaraknya 50.000 tahun dari kita dibangkitkan. Umat manusia bingung, kapan hisap? Dia datang ke Nabi Adam, bapaknya para manusia. Ini Adam, tolong dong, ya segera minta kepada Allah agar hisap dimulai. Olah kami Adam, enggak. Saya dulu pernah berbuat dosa, ya, keluar dari surga gara-gara dosa. Nuh aja. Nuh, enggak. Saya dulu pernah anak saya pernah saya masuk Islam, enggak mau. Udah, ini aja ke Musa, kata Musa. Enggak, saya pernah nunjuk orang mati. Enggak mau saya takut sama Allah. Musa, Pak, yang kalimullah, yang pernah bicara Allah dengan Allah, berbincang dengan Allah di dunia, ditolak, Pak. Enggak mau gitu kan. Bingung kan? Manusia, datanglah ke Nabi Isa. Isa enggak jawab. Enggak berani Isa. Enggak berani. Ya udah, kata pemimpin manusia, udah ke Muhammad. Bilanglah ke Muhammad. Muhammad apa kata Muhammad? Nabi enggak bilang, Pak. Enggak bilang. Dan dia maju aja ke ars Allah. Apa yang dilakukan, Pak? Sujud. Hanya sujud. Dia ngomong apa? Tuh, hebatnya Nabi itu. Nggak ngomong, nggak minta apa-apa. Hanya sujud. Karena yang datang adalah kekasihnya, Pak. Ya. Nggak mungkin kekasih mengecewakan kekasih itu nggak mungkin. Ya. Pencinta mengecewakan yang dicinta itu nggak mungkin. Apa kata Allah? Apa Muhammad? Angkatlah wajahmu. Angkat wajahmu, apa yang engkau minta, pasti akan aku berikan. Nah, itulah kemudian Nabi mengeluarkan sebuah senjata yang nggak pernah dikeluarin di dunia, yang itu merupakan senjata para Nabi. Ya apa? Doa yang pasti diijabah Rasulullah. Ya Allah, saya minta segera diselenggarakan hisab. Itu hisab, belum lagi hisabnya, gitu loh.
Belum lagi apa? Nanti ketika sirat, belum lagi nanti ketika mau surga, ya Allah. Perjuangan Nabi panjang. Kalau ceritain bisa sampai subuh kali. Itu kan. Itu perjuangan Nabi. Nah, jadi Pak, gimana kita sangat berhutang budi dengan Nabi. Sangat apa ya? Sangat kekurangan sangat Nabi itu sangat berjasa kepada kita gitu kan, ya. Besar banget gitu kan. Orang yang itu hadirin, ya. Makanya cinta kita kawan Nabi itu ya harus kita letakkan di atas segalanya, gitu kan. Nah, masalah hadirin adalah Nabi kan udah wafat nih, udah nggak ada. Kemana cinta itu, gitu kan? Kemana cinta itu kita arahkan? Nah, kemana? Gitu. Sedangkan cinta itu harus ada, pasti ada, nggak mungkin nggak ada, harus ada, gitu kan? Ya, apa kata Nabi? Al ulama watul iya, ya. Ternyata apa? Nabi itu meninggal itu nggak mewarisin harta, tidak mewariskan daerah kekuasaan yang banyak, tidak mewariskan pusaka yang aneh-aneh, ya. Nabi enggak. Tapi apa? Nabi mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu, iman dan Islam. Dan itu Nabi titipkan kepada para ulama. Jadi gini hadisnya nih. Apa hadisnya nih? Ya, sungguhnya ulama ada pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak. Ya. Jadi, ya, Nabi mewariskan ilmu yang dititipkan kepada para ulama. Nah, lalu apa keistimewaan ulama dibanding kita, orang umum? Dibanding kita orang amah, orang biasa, apa kebandingannya? Nah, tadi saya bacain kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dalam menafsir tersebut, Bu Hamka dalam tafsirnya itu Al-Azhar itu ngomong begini, Pak. Sungguh dari rangkaian tadi, ya, kata yang istimewa apa? Ukhrijat. Nah, ukhrijat itu kata yang istimewa tuh, ya. Poinnya di situ. Artinya dikeluarkan atau keluar. Ya. Jadi apa? Linnas itu kan umum. Ulama dikeluarkan dari umum tersebut, ya. Dikeluarkan tersebut itu kuntum khairul ummah. Umat yang terbaik. Nah, ini umum dikeluarin dari yang umum tadi sekelompok orang yang namanya umat terbaik, ya. Jadi kalau misalnya tentara lah, ada TNI Angkatan Darat nih, umum. Ada orang khusus nih, namanya Kopassus, gitu kan. Laut misalnya ada yang umum, dikeluarin misalnya Denjaka, Marinir Denjaka, ya, dan sebagainya. Itu, ya. Jadi yang namanya ulama itu, ya tadi Pak, ya, punya kekhususan, ya, kehebatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apa? Tadi karena dia menyandang khairul ummah, umat terbaik. Ya. Umat terbaik itu, ya, dikasih feature, dikasih kehebatan sama Allah dengan apa? Yang istimewa, Apa kehebatannya yang ada, Arwin? Ya, doa. Ya, doa mereka diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Doa mereka dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini kelihatan sepele, Pak. Tapi sesungguhnya, ya, orang-orang pinter, ya, para pejabat, sipil, TNI, militer itu pinter disuruh mengerti hati ini nih, ya kan? Ya, banyak mereka di antara mereka tuh justru sering datang ke ulama gitu kan, datang ke ulama gitu kan, minta doain gitu kan, Justru orang-orang pejabat gitu kan, sering datang ke ulama gitu kan, minta doain gitu kan, ya. Sedangkan kita gitu kan, yang bukan siapa-siapa gitu, justru jarang minta doa ke ulama, jarang minta wasiat ke ulama gitu kan, ya kita santai aja gitu kan, pantes kalau misalnya ya kita gini-gini aja gitu, karena apa? Karena kita jarang minta doa ke ulama. Nah, hadirin, ya, dalam rangka Ramadan ini gitu kan, dalam konteks Ramadan ini penting bagi kita, ya, untuk bersilaturahmi dengan ulama, ya, untuk minta doa dengan para guru-guru kita, ya, karena bagaimanapun, ya, mereka adalah tiang umat, mereka adalah penyangga umat, gitu kan. Kita
sudah sepantasnya meminta kepada beliau, ya beliau agar Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaga kita, mengabulkan semua keinginan kita, menerima amal ibadah kita gitu kan. Kenapa nggak kita sendiri? Ya kita pikir boleh sendiri, nggak apa-apa, gitu kan. Fadol terserah gitu kan. Tapi apa baiknya kita juga minta doa kepada ulama. Dan nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah jauh-jauh. Kita nggak jauh ke ulama, ke mana-mana nggak usah jauh gitu kan. Ya kita lihat aja ulama di sekitar kita gitu kan. Ya ulama yang ikhlas, ya ulama yang ikhlas membimbing umat, ya di tengah-tengah kita gitu kan. Karena apa? Kalau kita ulama yang jauh gitu kan, kita undang ke sini, mereka belum tentu tahu kondisi umat, ya, belum tahu kondisi masyarakat gitu kan, belum tentu, gitu kan, ya, mereka datang gitu kan, ini mungkin ceramah segala macam, pergi gitu, udah nggak tahu gimana kondisi umat, gimana kondisi masyarakat, nggak tahu gimana problem solving, nggak tahu, ya kan ulama-ulama sini, ya, yang lokal, ya, yang warlock gitu kan, warga lokal, itu sangat mengerti tentang rahasia umat, tentang gimana cara membina umat, gitu kan. Nah itu yang kita perhatikan Pak, ya itu kita doa ke mereka gitu. Jadi bukan orang-orang yang bukan hanya orang-orang yang jauh gitu kan, tapi orang dekat gitu kan. Makanya orang-orang guru-guru yang setelah kita guru-guru TPA misalnya, begitu ikhlas ya mengajar anak-anak kita, guru-guru ngaji yang begitu sering dia bergaul dengan kita gitu, yang susah gitu kan, yang kekurangan dana, yang kekurangan uang, yang susah dalam hidupnya, datangin minta doa ke mereka, ya. Minta wasiat ke mereka, minta doa ke mereka. Insya Allah, ya, mereka ada orang ikhlas. Ya. Mereka ada orang ikhlas. Karena apa? Mereka adalah menjaga umat. Maka, ya, perhatikan ustadz yang jaga gitu, yang lokal gitu loh. Ya, nggak usah jauh-jauh gitu. Kalau kita mau berbakti sama ulama, sama guru, ya, deket-deket aja dulu gitu kan. Nggak usah jauh-jauh. Minta doa juga sama, nggak usah jauh-jauh gitu kan. Minta doa dulu. Nah, untuk itu hadirin, ya. Sebagai kesimpulan dari ceramah saya hadirin, ya, dari 2 ceramah kemarin, ya, apa kesimpulannya? Bahwa untuk diterima amal ibadah kita hadirin, ya, untuk masuk surga hadirin, ternyata kalau cuman mengandalkan amal individu, amal kita pribadi hadirin, berat, susah, berat. Kita butuh orang lain, kita butuh support system, ya. Butuh support system. Apa? Dari orang-orang sekitar kita. Kita butuh pengakuan, butuh penguatan, ya, dari orang sekitar kita. Dari apa? Dari orang tua kita, dari guru-guru kita, dari teman-teman kita, tetangga kita, dari lingkungan kita, gitu kan. Apa? Agar kita masuk surga. Makanya ya di ayat ini seluruhnya ada ya hablum minanas wa hablum minas, ya. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Karena keduanya adalah sama Pak, inherent melekat, nggak bisa dipisahkan, ya. Kalau kita baik kepada Allah, maka kita pun harus berbaik kepada orang-orang di sekitar kita. Untuk itu hadirin, makanya ulama kita pinter, ulama kita hebat. Apain? Diadain namanya malam apa namanya? Disebut Saban, ya, disebut Saban. Karena apa? Ada pengondisian, ya. Enggak suku ujuk-ujuk tiba-tiba masuk Ramadan, enggak. Malam disebut Saban tanggal 15 itu kita tuh dikondisiin, ya. Secara psikologis itu ada pengondisian, conditioning agar kita siap mental untuk memasuki Ramadan. Kita bisa berbuat baik kepada orang tua, kepada guru segala macam, sehingga nantinya ibadah kita terima surga. Dan ditutup dengan halal bihalal. Wah, subhanallah, luar biasa. Itu bukan bid'ah, Pak. Itu suatu inovasi canggih yang dibikin oleh ulama Indonesia. Ya, ulama Indonesia, nggak ada ulama nggak ada lain. Ya. Canggih banget. Itu cerdas banget. Nah, itu kita apresiasi, kita bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia dengan ulama-ulama, dengan guru-guru yang begitu toleran, ya, begitu dahsyat menjaga kita, dan semoga hadirin, ya, semua amal ibadah mereka dan juga amal ibadah kita nanti dan sekarang sampai kapanpun diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya saya mengucapkan, ya, selamat berpuasa. Saya juga mohon maaf batin atas segala kekurangan saya. Selama mungkin mengisi ini banyak kekurangan, mohon maaf.
Kita doa dulu sebelum tutup. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya kal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail. Tukhrijul hayya minal maiti wa tukhrijul maita min hayy tarzuqu man tasya bi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru rik. Astaghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhir adaatik wa tahrir al-mustasyaratik afkima rabbitahu wa dibutaha wahdiha subulha wa malha bi dzikrillah yahwa farah sudur fil iman bik wa jamil tawakkuli alaika wa ahib ma'rifatik wa amit ala syarti bisabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.